Shalom semuanya, sebelum kita memulai ibadah online kami hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas kasih karuniamu, atas kesetiaanmu yang kau berikan pada sepanjang hari ya Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah online kami ya Tuhan. Tuhan, berkati bunda-bunda yang mengajar kami ya Tuhan, berkati juga anak-anak yang di rumah yang menyaksikan sekolah minggu online ini ya Tuhan. Tuhan, berkati sekolah minggu online ini ya Tuhan. Haleluya, amin. Shalom semuanya, jadi saya hari ini mau memberi icebreaker namanya YPA YPY. Jadi kalau saya bilang hai ho, kalian jawabnya YPA. Kalau saya bilang yiha, jawabnya YPY. Mulai ya, 1, 2, 3. Hai ho, yiha. Hai ho, yiha. Yiha, hai ho. Hai ho, yiha. Hai ho, yiha yiha. Sekian teman-teman, ujian penyembahan saya serahkan kepada Bunda Lisa. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Kita beribadah secara online, kita memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh sehat kuat, diberkati. Saatnya kami mau beribadah walaupun secara online, kami tetap bersuka cita dalam Tuhan. Berkati kami semua hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke, semuanya siap? Mana wajah-wajah yang siap memuji Tuhan? Karena kita jalan bersama dengan Yesus senantiasa. Oke, jalan serta Yesus. Siap-siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ayo, satu kali, dua kali, satu kali. Siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, kita sudah menyanyikan pujian jalan serta Yesus. Siapa di sini yang mau selalu jalan bersama Tuhan Yesus? Ayo lambaikan tangannya. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Semua ya. Nah, kita mau menyanyi Yesus itulah satu-satunya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga, karena hanya Yesus satu-satunya. Siap-siap. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga,
itulah, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, tepuk tangan semuanya. Upah kita besar di surga karena Yesus ada bersama dengan kita. Amin. Oke, satu lagi lagu yang memberkati kita. Yesus Toko. Ayo kita sini ikut. Yesus pokok dan kita caranya. Ya gini juga boleh. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku. Saling tunjuk. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ya, ku cintakan semuanya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Ayo tekesin. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Tepuk tangan semuanya. Haleluya, luar biasa. Lebih keras lagi bagi Tuhan kita. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Amin. Oke, adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita menyanyi pujian ini, hatiku percaya. Karena keadaan dunia tidak menentu, tapi kita tetap percaya sama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama akan nyanyikan pujian ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami tetap percaya janji-janji-Mu, pemeliharaanmu sempurna. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Bunda Willy yang akan bercerita. Tuhan urapi, Tuhan pakai dengan luar biasa. Kami menangkap pesan Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Luar biasa baik. Kita masuk dalam cerita duduk yang baik. Siapkan Alkitabnya, bagi yang belum bisa baca, dengar ke Bunda Willy. Hari ini topik kita masih tokoh. Nah, tokoh yang Bunda Willy cerita adalah Caleb. Dalam bahasa Indonesia Caleb, bahasa Inggris Caleb. Nah, Caleb berteman dengan siapa? Ayo, dalam 12 cerita 12 pengintai. Siapa? Oh iya, Yosua. Bahasa Inggris Joshua. Bahasa Inggris Caleb. Bahasa Indonesia Yosua, Caleb. Nah, bukan itu ya yang ceritanya. Kita akan lanjut. Tentunya kalau kita dengar cerita Caleb di 12 pengintai. Tapi ya bukan itu yang Bunda mau cerita, tapi cerita pribadi Caleb. Apa sih yang lebih dari Caleb? Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu Caleb itu berasal dari suku Yehuda. Nah, waktu Musa memanggil orang dari suku, 12 suku, salah satunya ada Caleb. Caleb dari suku Yehuda dengan nama lengkap Caleb bin Yefune. Oh, Caleb juga memiliki arti. Nanti adik-adik tanya sama papa mama, "Papa mama, saya punya nama ada arti kah?" Tidak. Pasti papa mama kasih nama ada arti. Bunda Willy juga ada, tapi di nama kedua Juvieta, yang artinya yang hidup, kata orang tuanya Bunda Willy. Nah, begitu juga Caleb. Caleb artinya yang sabar dan berani. Semua pegang dada, yang sabar dan berani. Nah, kenapa berani itu bukan berani yang bilang, "Oh, siapa yang mau kenalin saya? Siapa yang mau lawan saya?" Tidak. Berani yang sesuai dengan firman Tuhan, berani sesuai dengan kebenaran, berani sesuai dengan sesuatu yang baik, dan juga sabar. Bukan berarti orang kalau pukul orang sampai mati kita sabar, tidak bisa lihat, tidak. Atau orang bikin tidak baik orang, tidak. Kita sabar dalam arti sini kita bisa dikasih tahu. Nah, kita belajar ya selanjutnya tentang Caleb. Jadi Caleb memiliki beberapa sifat atau sesuatu yang perlu kita belajar. Nah, yang pertama adalah Caleb orang rendah hati. Oh, kenapa? Karena terbukti Caleb dan Joshua lebih muda dari Caleb. Kenapa Bunda Willy bilang begitu? Waktu Musa memanggil 12 suku, Joshua yang dipercayakan untuk memimpin
12 untuk mengintai tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu, tanah yang Tuhan janjikan untuk bangsa Israel masuk. Nah, di sini Yosua lebih tua dari Kaleb, tapi Kaleb tetap rendah hati. Kalau kita baca di ayat selanjutnya di kitab Yosua, di situ terlihat bahwa Kaleb tetap mendengar Yosua, sama-sama dengan Yosua. Nah, kalau adik-adik, kok saya lebih kuat dari kok pendengar saya? Tidak, Kaleb tidak begitu. Dia mendengarkan Yosua. Sampai waktu Tuhan menjanjikan akan berikan tanah Hebron untuk Kaleb, dia tetap sabar sama Yosua, karena Yosua yang dikasih sesuatu untuk memberi kepada Kaleb. Nah, itu namanya rendah hati. Itu nomor 1. Terus nomor 2, Kaleb orang yang berpikiran positif. Kenapa pikirannya positif? Waktu 12 peminta itu pulang dari mengintai tanah Kanaan, mereka menyampaikan kabar yang tidak bagus. Katanya di sana ada orang besar, ada raksasa, ada orang yang makan manusia. Makan manusia. Dan mereka menyampaikan hal-hal yang tidak bagus. Ada sih yang baik, katanya di sana ada banyak makanan, banyak ini. Tetapi kita tidak bisa lawan mereka karena mereka di sana perawakannya tinggi. Di sana ada raksasa. Tapi Kaleb berpikiran positif, katanya tidak. Kita harus masuk dan kita akan lawan mereka. Itu pikiran Kaleb. Yang ketiga, di sini menunjukkan iman Kaleb. Kaleb beriman bahwa mereka bisa mengalahkan orang-orang di sana. Kenapa? Karena Kaleb percaya sama Tuhan Yesus, sama Tuhan. Dia beriman, Tuhan yang memilih lewat Musa, pergi bawa 12, kamu harus masuk ke tanah perjanjian itu. Kaleb percaya sama Tuhan, karena itu datangnya Tuhan yang menyuruh mereka ke sana. Nah itu, dan tidak, kita akan masuk dan kita akan melawan mereka. Dan yang keempat, Kaleb selalu lihat ke depan. Tadi Bunda Lini bilang, kita tetap masuk. Kenapa dia mau masuk? Karena orang teman-temannya yang 10 orang sudah bilang di sana ada raksasa, di sana orangnya tinggi-tinggi, di sananya tidak enak, ada mereka bisa makan manusia. Wow. Tapi Kaleb bilang, apa? Kita harus masuk, kita akan lawan mereka. Nah itu yang dibilang. Pertama adalah positif, pikiran positif. Kedua iman. Dan ketiga, tadi yang Bunda bilang memikir ke depan. Oh ya, dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia, isi firman Tuhan di Bilangan 14 katakan, Bilangan 14, Kaleb memiliki jiwa yang lain. Nah, jiwa yang lain di dalam bahasa Inggris, Kaleb memiliki roh yang berbeda. Nah, roh yang berbeda itu yang bahasa Indonesia jiwa yang lain. Roh yang berbeda tentunya bukan roh setan atau roh gaib, roh hitam, tentunya roh dari Tuhan. Berbedanya kenapa? Karena tadi yang benar berajarkan karakternya. Ada sifat atau sesuatu yang Kaleb miliki seperti berpikir positif. Itu roh itu pasti karena Tuhan. Ada juga sih yang mungkin juga ya berpikiran positif, tapi itu tidak bertahan lama. Tapi kalau dengan roh Tuhan akan bertahan lama. Berpikiran positif, rendah hati, beriman, melihat ke depan. Kaleb juga orang yang setia sama Tuhan. Dan terakhir, Kaleb menunggu, selalu percaya janji Tuhan. Tadi Bunda Lini bilang, Tuhan menjanjikan bahwa Kaleb akan mendapat bagian dari tanah Kanaan, yaitu dia akan mendapat tanah Hebron. Kaleb menunggu loh 40 tahun untuk mendapat tanah itu. Waktu Kaleb pergi ke 12 bersama 11 murid termasuk Yosua, 12 orang itu, Kaleb berumur 40 tahun. Nah, waktu Kaleb menunggu untuk mendapatkan Hebron itu 40 tahun lagi. Jadi umur Kaleb sudah hampir kira-kira 80 baru menerima janji Tuhan. Banyak Bunda Lini bilang tadi, Kaleb tetap menunggu janji Tuhan. Nah, janji Tuhan apa? Dia akan mendapat Hebron. Oke, sekarang kita akan baca ayatnya yang dimana tadi Bunda Lini bilang Kaleb memiliki pikiran positif, Kaleb memiliki iman, Kaleb memiliki melihat ke depan, tidak lihat ke belakang, dia melihat ke depan. Kaleb orang yang setia dan Kaleb menunggu janji Tuhan. Dan Kaleb memiliki yang rendah hati tadi, yang rendah hati. Ya, semua ambil Alkitabnya. Kita baca di Bilangan 13 mulai dari ayat 27 sampai 30.
Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu-kubu, dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, itu yang tadi Bunda Wini bilang. Berpikiran positif, sekalipun mereka kasih tahu yang oh di sana begini. Memang negeri itu penuh susu dan madu. Memang negeri itu penuh makanan, dan memang apa yang Tuhan janjikan masuk di situ persis yang mereka lihat. Tapi yang mereka di sana takut sama orang-orang yang di sana, penduduk di sana. Kita baca lanjut di ayat 31. 32. Tetapi orang yang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan ke orang-orang Israel bahwa kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri itu telah kami lalui untuk dilintai, suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang kami lihat di sana orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang raksasa. Wow, semuanya yang negatif, semuanya yang bikin orang takut, orang ciut, tidak berani. Dan Kaleb mengatakan tadi di ayat 30, tidak, kita akan menduduki negeri itu, sebab itu kita pasti mengalahkannya. Nah, tadi sesuai namanya, berani. Dan dia juga sabar mendengarkan apa mereka bilang. Nah, adik-adik, di ayat selanjutnya, waktu mereka sudah bicara itu, Kaleb dan Yosua mengkoyak bajunya. Mereka mengkoyak bajunya karena mereka sudah menyampaikan kita harus lawan, dan mereka melihat bangsa yang 10 orang ini kok bicaranya seperti itu. Nah, begitu juga adik-adik, kalau kita hadapi orang yang berpikiran negatif pada kita, kita harus putar untuk berpikiran positif. Kalau mereka bilang kamu bodoh, kamu jelek, kamu tidak baik, kamu tidak disayang papa mamamu, kita tidak boleh lihat yang negatif. Kita harus berbalik pikiran positif seperti Kaleb tadi. Dia berpikiran positif yang pertama. Yang kedua, dia beriman. Tidak, kita harus masuk, kita menyerang mereka, kita lawan mereka. Kenapa dia beriman? Dia percaya Tuhan yang janjikan tempat itu, Tuhan yang taruh tanah Kanaan bahwa bangsa Israel akan masuk ke sana. Dan dia beriman pada Tuhan, dia percaya sama Tuhan gitu. Dan yang ketiga, dia melihat ke depan bahwa tanah itu tanah yang Tuhan janjikan. Jangan lihat yang ke belakang. Nah, jangan lihat yang sesuatu yang tidak membangun. Adik-adik juga seperti itu. Kalau ada di masa di belakang yang pernah mungkin suka ganggu, atau orang bilang suka bully ya, itu jangan kita lihat-lihat itu. Atau mungkin ada yang pernah bilang kok jelek, kok tidak bisa, kok jangan. Adik-adik harus berpikiran ke depan bahwa saya bisa. Ada tuh di Yesus bilang, saya dulu ayat hafalannya anaknya Bunda Wini dan nama Kaleb juga, dia suka bilang I can do all things to Christ strengthen me. Dia bilang segala perkara kutanggung di dalam dia memberikan kekuatan. Nah, itu dalam Yesus ya yang memberi kekuatan. Jadi kita harus melihat ke depan seperti itu. Nah, kita baca di Bilangan 14 ayat 7-8 ya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk dilintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Betul tidak perkataan Kaleb? Ya, bahwa negeri itu luar biasa. Ya, positif, beriman. Ya, melihat ke depan. Dia setia dan taat juga atas panggilannya, atas apa yang disuruh. Waktu dia meminta, dia tetap setia dan taat. Nah, dia
kita harus pergi. Tapi dia ada pesan di ayat 9, hanya jangan kita memberontak kepada Tuhan. Jangan takut kepada bangsa negeri itu yang melindungi mereka sudah meninggalkannya, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut pada mereka. Seperti itu. Jadi Kaleb berani bicara. Itu nama berani berbicara kebenaran yang membangkitkan orang untuk tidak jatuh atau untuk tidak loyo atau untuk tidak semangat. Seperti itu ada. Jadi berani itu berani menunjukkan satu kebenaran. Ada juga seperti itu. Kalau ada teman yang dibully harus bilang, jangan dengar dia. Lihat ke depan bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan bikin kau baik. Tuhan mengasihimu. Seperti itu. Itu yang kita bisa lihat dari Kaleb tentang apa yang ada dalam diri. Nah, Bilangan 26 ayat 65. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun, dari mereka tidak bisa seorang pun yang masih hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Nah, Kaleb tetap beriman pada Tuhan, akhirnya dia masuk ke tanah Kanaan perjanjian dan kehidupan. Kita lihat lagi di Bilangan 32 ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi itu yang tadi kita bilang, taat itu berarti sungguh-sungguh mengikuti Tuhan sepenuh hati. Jadi adik-adik, itu yang kita belajar dari Kaleb. Pertama, dia adalah pikiran positif, beriman pada Tuhan Yesus, dia rendah hati, dia tidak melihat ke belakang, lihat ke depan, dia mengasihi Tuhan sepenuh hati, dan dia menunggu janji Tuhan. Dia percaya Tuhan akan memberikan dia sesuatu yang dia akan dapat. Tuhan menjanjikan dia tanah Hebron. Di Ulangan 1 ayat 36, kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dia mengikuti Tuhan sepenuh hati. Dia mengikuti Tuhan sepenuh hati. Kalau kita baca di Yosua yang tadi Bunda bilang rendah hati ya, Yosua 14 ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Yosua memberkati Kaleb. Kaleb rendah hati. Dia tidak bilang, oh saya lebih tua, tidak. Tapi dia rendah hati karena Yosua yang dipilih Musa, dan pasti tentunya dari Tuhan. Dia bilang Yosua 14 ayat 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda. Jadi dia menerima janji, dia menunggu janji Tuhan yang mendapatkan seperti itu. Jadi adik-adik, mari kita belajar tentang Kaleb dari apa yang Kaleb ini waktu di cerita 12 meminta terlihat karakter Kaleb itu siapa. Tapi yang perlu adik ketahui bahwa Kaleb memiliki jiwa yang berbeda, karena ada roh yang berbeda yang Tuhan, sehingga dia bisa melakukan semuanya. Keberanian datang dari Tuhan sesuai dengan ya, itu cerita dari Bunda Wili. Kita semua berdoa supaya kita menjadi sama seperti Kaleb. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, untuk cerita hari ini. Kami sudah mendengar tentang Kaleb. Ajar kami untuk tetap berpikiran positif, berpikiran yang baik, yang enak, yang sedap, yang semua yang didengar enak. Kami tetap beriman, kami tetap rendah hati, kami tetap melihat ke depan, tidak lihat yang jelek-jelek di belakang. Kami berdoa juga supaya kami tetap setia pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, anak-anak Rocky, anak-anak yang sakit. Tuhan kami berdoa, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah yang di rumah sakit maupun di rumah, anak yatim piatu, Tuhan berikan orang tua terbaik bagi mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, lindungi anak-anak ini, dijauhkan dari mara bahaya malapetaka, maut, kecelakaan, dan virus COVID-19 Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Indonesia, berkati tanah Papua, berkati Manokwari, berkati pemerintah, berkati
polisi, tentara, keamanan. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan akan menyembuhkan setiap orang yang sakit COVID. Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin adik-adik. Jadi sini sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa protokol kesehatan ya adik-adik. Cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan ya.